Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Irwan selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pertanian serta teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Regita Fitrilia dengan NIU 517024 dari Prodi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyelesaian persoalan statistika pertanian. Topik bahasan yang akan saya bahas kali ini, yang pertama yaitu mengenai kegunaan statistika pada bidang pertanian. Yang kedua yaitu peluang dan aplikasinya di bidang pertanian, serta aplikasi statistika dalam suatu kasus di bidang pertanian. Untuk soal yang pertama yaitu, buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan juga data yang dikumpulkan. Untuk rancangan penelitian yang saya rancang, saya mengambil judul yaitu Analisis Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Ayam, Sapi, dan juga Kambing terhadap produktivitas hasil pada tanaman padi atau Oryza sativa. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui jenis pupuk kandang yang paling optimal di antara pupuk kandang ayam, sapi, ataupun kambing terhadap produktivitas hasil pada tanaman padi. Data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama mengenai jumlah anakan perumpun. Data ini diambil karena berpengaruh pada jumlah daun serta hasil fotosintesis. Untuk data yang kedua yaitu mengenai panjang malai. Data ini diambil karena berkaitan dengan jumlah gabah yang dihasilkan. Data yang ketiga yaitu berat segar serta kering gabah perumpun. Hal ini menunjukkan kemampuan padi dalam menyimpan hasil fotosintesis pada gabah serta penyerapan hara. Untuk data yang keempat yaitu persentase gabah kosong perumpun serta data yang terakhir yaitu mengenai jumlah gabah perumpun. Untuk soal yang kedua yaitu mengenai aplikasi dalam statistika dalam bidang pertanian. Setiap bulan, seorang pengusaha membeli 7.000 bibit anggrek di store A dan juga store B. Sebanyak 3.000 bibit dibeli dari store A, sedangkan 4.000 bibit berasal dari store B. Dari pengalaman sebelumnya, diketahui bahwa rata-rata sebanyak 600 bibit dari store A tidak tumbuh dan sebanyak 3.500 bibit dari store B tumbuh dengan baik. Dari uraian di atas, buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas. Yang pertama yaitu dari uraian di atas terdapat dua toko pertanian, yaitu store A dan juga store B. Untuk kategori bibitnya, pada store A, bibit yang tumbuh dengan baik yaitu 2.400, sedangkan bibit yang tumbuh tidak dengan baik atau tidak tumbuh sebanyak 600 bibit. Sehingga total bibit dari store A yaitu 3.000 bibit. Untuk di toko pertanian store B sendiri, kategori bibit tumbuh dengan baik terdapat 3.500 bibit, sedangkan di kategori tidak tumbuh terdapat 500 bibit. Sehingga total keseluruhan dari store B yaitu 4.000 bibit. Yang B yaitu jika bibit tersebut tumbuh dengan baik. Dari tabel diketahui bahwa bibit yang dapat tumbuh dengan baik, baik dari store A ataupun dari store B, yaitu terdapat 5.600 bibit. Sedangkan jumlah keseluruhan total dari bibit yaitu 7.000. Untuk mencari peluang tumbuh, maka bibit dengan kategori tumbuh dengan baik dibagi dengan total keseluruhan dari bibit baik dari store A ataupun dari store B. Sehingga diperoleh angka 0,84 dan dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat sebuah bibit yang dipilih secara acak, maka peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik yaitu 0,84. Untuk soal yang ketiga yaitu jika sebuah bibit dari store B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Dapat dilihat pada store B, bibit yang tidak tumbuh
terdapat 500 bibit. Sedangkan total keseluruhan dari store B, baik bibit tersebut tumbuh dengan baik ataupun tidak tumbuh, terdapat jumlah total sebanyak 4.000 bibit. Sehingga apabila dimasukkan ke dalam rumus, mendapatkan hasil 0,12. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat sebuah bibit yang dipilih dari store B secara acak, maka peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik yaitu 0,12. Untuk soalan yang keempat atau soalan D, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari store A? Diketahui bahwa peluang bibit pada peluang A yaitu secara keseluruhan 3.000 dibagi dengan 7.000. Sedangkan peluang tidak tumbuh pada store A yaitu 600 dibagi dengan total keseluruhan dari A yaitu 3.000. Kemudian peluang A yaitu 3.000 dibagi dengan 7.000. Peluang tidak tumbuh pada store A yaitu 600 dibagi dengan 3.000 ditambah dengan peluang pada store B yaitu 4.000 dibagi dengan 7.000 dikali dengan peluang tidak tumbuh pada store B. Peluang tidak tumbuh pada store B yaitu 500 dibagi dengan 400. Kemudian hal tersebut diperoleh perhitungan menjadi 0,429 dikali 0,2 dibagi dengan 0,429 dikali 0,2 ditambah 0,57 dikali 0,125 dan memperoleh hasil akhir sekitar 0,547. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peluang bibit tidak tumbuh berasal dari store A yaitu berkisar antara 0,547. Soal yang ketiga yaitu uraikan dengan jelas penggunaan statistika dalam paper yang Anda bahas dalam kelompok Anda. Catatan, penjelasan Anda meliputi tujuan penelitian paper tersebut, jenis data dan sumber data, serta alasan pengumpulan data termasuk kesimpulan dari penelitian tersebut. Terdapat beberapa tabel dalam paper yang kami bahas. Yang pertama yaitu tabel dengan bentuk tabel distribusi frekuensi dengan waktu pengumpulan yaitu cross-section serta merupakan sumber data primer. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian dari penulis. Kemudian, sifat dari tabel tersebut yaitu kuantitatif discrete. Untuk alasan pengumpulannya sendiri, data ini dikumpulkan untuk memperoleh informasi tentang ekspresi gen target dalam sampel yang diteliti. Metode ini memungkinkan untuk mengukur ekspresi relatif gen dalam sampel dengan menggunakan gen referensi sebagai pembanding. Untuk tabel yang kedua, yaitu disajikan tabel distribusi frekuensi dengan waktu pengumpulan cross-section. Disebut sebagai cross-section karena waktu pengumpulan yang dilakukan melihat dari satu topik dalam satu waktu tertentu atau dalam periode. Untuk sumber datanya sendiri yaitu sumber data primer dan sifatnya merupakan kuantitatif kontinu atau dapat ditunjukkan dengan angka dalam bentuk pecahan. Untuk alasan pengumpulannya sendiri, data ini dikumpulkan untuk memperoleh informasi yang mencakup efek isolat Bacillus terhadap promosi pertumbuhan tanaman pada varietas labu parit COH1 menggunakan metode gulung kertas. Data ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh G. Kartikeyan et al. Untuk tabel data yang berikutnya yaitu tabel data 3 dengan penyajian data distribusi frekuensi. Jenis datanya sendiri pada waktu pengumpulan menggunakan cross-section atau periode. Untuk sumber datanya menggunakan sumber data primer atau hasil penelitian dari penulis.
Sifatnya yaitu kuantitatif. Untuk alasan pengumpulannya sendiri, data ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas enzim pemelihara pada tanaman labu parit setelah perlakuan praaplikasi Consorium bacillus dan paparan CMF. Untuk tabel yang keempat, yaitu penyajian data berupa diagram batang. Jenis data yaitu waktu pengumpulannya menggunakan time series atau melihat data dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun. Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa data tersebut membahas bulan ke bulan. Untuk sumber data yang digunakan yaitu menggunakan sumber data primer karena merupakan hasil dari penelitian penulis, serta menggunakan sifat kuantitatif karena data tersebut berupa angka. Untuk alasan pengumpulannya sendiri yaitu untuk mengetahui data kuantitatif yang menggambarkan aktivitas enzim polifenol oksidase pada tanaman labu parit, sehingga perlakuan praaplikasi Consorium bacillus dan terpapar dengan CMS yang bisa dibaca melalui diagram batang, sehingga dapat mempermudah untuk dilihat. Data yang berikutnya yaitu merupakan data dengan bentuk OGIF. Jenis datanya berdasarkan waktu pengumpulan menggunakan time series atau melihat data dari waktu ke waktu. Untuk sumber datanya sendiri masih menggunakan sumber data primer karena merupakan sumber data yang dilakukan dari penelitian penulis. Sifatnya sendiri, data tersebut merupakan sifat kuantitatif. Untuk alasan pengumpulannya, yaitu untuk mengetahui bagaimana respon pertahanan terhadap CMF dalam labu punggung dalam menginduksi resistensi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa potensi mikroba pemacu pertumbuhan tanaman, khususnya Bacillus spp, sebagai strategi yang berkelanjutan dan efektif dalam mengelola penyakit virus pada tanaman budidaya. Dapat meningkatkan mekanisme pertahanan inang dan juga menginduksi resistansi sistemik. Perlakuan berbasis Bacillus menawarkan alternatif yang menjanjikan dibandingkan dengan metode tradisional seperti pestisida kimia. Kemudian peningkatan Bacillus menunjukkan bahwa kemampuan mikroba bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tanaman serta mengurangi kemampuan infeksi virus yang berdampak pada labu tersebut. Penelitian lanjutan dari uji lapangan diperlukan untuk mengeksplorasi aplikasi praktis agen biokontrol berbasis Bacillus dalam pertanian untuk manajemen penyakit yang berkelanjutan serta perlindungan tanaman. Soal ketiga bagian B mengenai reflective assessment, tuliskan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Anda setelah mempelajari materi statistika pertanian sampai saat UTS ini. Menurut saya, peningkatan pengetahuan dan kemampuan setelah mempelajari materi statistika sampai ujian saat ini cukup banyak. Misalnya saja, saya menjadi paham tentang bagaimana macam serta perhitungan dalam statistika, terutama dalam pengaplikasian di bidang pertanian. Saya menjadi tahu mengenai penerapan statistika dalam bidang pertanian, baik itu perhitungan peluang, macam-macam jenis dan penyajian data, ukuran tengah dan dispersi, serta variabel random. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.